Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masya Allah, masih di tema kita yang luar biasa tentang sifat istri bisa bikin rezeki suami mengalir deras. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan ya. Kali ini tentang aku sudah memaafkan suamiku yang selingkuh. Wih, hebat banget. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Ya Allah, luar biasa ya. Kalau katanya mau rezekinya suaminya tuh lancar deres, ya istri tuh harus punya sifat yang namanya pemaaf. Tapi bagaimana nih kalau seandainya ya istri ini udah sering maafin suaminya, tapi suaminya terus ngulang-ngulang kesalahan mulu. Kesalahan yang sama lagi kadang-kadang. Nah gitu nih, berkali-kali menyakiti hati istri, ya apalagi ya wanita ini kan kita tahu ahli sejarah, betul Ibu ya? Sekali sakit hati sampai seumur hidup inget terus. Ini bagaimana nih Habib? Mau penjelasannya Habib? Fadol, tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perempuan itu bisa dengan mudah memaafkan kalau kesalahannya ringan. Mudah dimaafin. Tetapi sulit untuk melupakan setiap permasalahan yang terjadi. Saya selalu teringat daripada kalimatnya Ustadz Maulana. Apa kalimatnya? Wanita itu ahli sejarah. Jadi gampang maafin, tapi diungkit-ungkit gak ada habisnya dan gak ada selesainya. Sampai mati pun dia ingat. Sampai mati pun dia ingat. Oleh karena itu, faman afa waslah fajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang memaafkan, yang dia berbuat baik, maka balasannya surga bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya wanita yang memaafkan, rahmat dari Allah dan melapangkan daripada rezeki. Dan wanita tersebut mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kalau misalkan seandainya wanita tersebut disakitin, dipukulin sama suaminya, suaminya main tangan. Islam mengajarkan untuk boleh memaafkan. Tetapi tidak boleh menzolimi diri sendiri. Dan Islam menjelaskan bahwasanya apa? Ketika seseorang teraniaya, maka boleh baginya untuk meminta pertolongan. Jangan kalian menzolimi diri sendiri. Boleh minta pertolongan sama saudaranya, keluarganya, orang yang dia cintainya, entah anaknya, bapaknya, ataupun ibunya, mahramnya, atau tetangganya, ataupun saudaranya, untuk meminta perlindungan daripada perbuatan manusia yang mencelakainya, atau manusia yang main tangan kepadanya, agar apa? Agar diselamatkan. Boleh. Dan juga diperbolehkan wanita tersebut untuk menghindari daripada orang yang seperti itu. Oleh karena itu, kalau misalkan seandainya wanita ataupun perempuan disakitin atau menyakiti seorang laki-laki menyakiti wanita, maka laki-laki tersebut adalah laki-laki yang hina. Kalian tidak boleh main tangan terhadap istri kalian. Kalau kalian gak suka, kalian boleh pulangkan. Jangan kalian pukulin, kalian gebukin, kalian seksa. Gak boleh, haram hukumnya. Oleh karena itu, wanita yang soleha adalah yang bisa menjaga martabatnya. Laki-laki yang soleh adalah yang bisa menjaga lisannya dan perbuatannya. Dan tentunya wanita ataupun laki-laki yang terbaik di sini, pasangan suami istri adalah yang di dalamnya sakinah, ketenangan. Tidak ada keributan di dalamnya. Tidak ada hal-hal yang mendatangkan sebuah hal yang tidak baik, yakni perbuatan yang melampaui batas. Oleh karena itu, ketenangan adalah yang terbaik di dunia ini. Karena penghuni surganya Allah adalah tenang. Kalau kita tenang di rumah, kerja gampang. Kalau kita tenang di rumah, maka cari rezeki insya Allah mudah. Tapi ketika di rumah udah gak tenang, maka tidak akan yang namanya kebahagiaan. Baiti janati, dengan ketenangan. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah Ustaz Syam, kita lanjut Ustaz Syam. Masya Allah nih ya. Sifat istri selanjutnya yang bisa membawa rezekinya suami, itu katanya istri yang bisa menjaga rahasia suami. Tapi maaf nih, kalau tadi kita ngebahas masalah katanya suaminya mungkin baik, istrinya kurang. Sekarang kebaliknya, istrinya udah jaga, tapi suaminya kalau seandainya dia marah gitu ya kan, selalu ngungkit-ngungkit kesalahannya istri terus. Nah ini bagaimana menghadapinya, boleh nggak membuka rahasia suami, biar dia juga sadar katanya suami itu banyak salahnya juga, bukan cuma istri doang. Mau ini penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabi guru kami Ustaz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan namanya ibu penanya tadi yang pertama itu Ibu Mu'afah, subhanallah, karena ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati mu'afah.
Setiap umatku itu termaafkan. Kecuali siapa? Illal mujahirin. Illal mujahirin. Kecuali mereka yang menjahar. Apa itu jahar itu? Jahar itu orang yang suka mengumumkan keburukannya. Sedangkan Allah sudah tutupi. Berarti kalau kita faham mengumumkan, mengumbar keburukan diri sendiri saja Allah tidak senang. Apalagi kalau yang kita umbar kesalahannya orang lain. Apalagi kalau yang kita ungkit kesalahannya pasangan sendiri. Berarti Allah sangat tidak senang dengan suami yang ngungkit-ngungkit kesalahan sang istri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah membungkusnya dengan bungkusan yang sangat indah. Ada doanya itu, Allahumma sturna, ya Allah tutupilah kami ya Allah bisitrikal jamil, dengan tutupmu yang sangat bagus, yang sangat indah ya Allah, dengan casing yang sangat bagus. Subhanallah, itu kalau casing bagus kan, biar kurang bagus HP-nya, kalau casingnya bagus, bagus juga kelihatan. Subhanallah, maka kita minta sama Allah, tutupi aibku ya Allah. Ternyata ada seorang pasangan yang suka ngungkit-ngungkit kekurangan. Maka subhanallah, ingat selalu nasihat Nabi SAW dengan mengatakan, siapa man satara muslima, siapa yang nutupin aib saudaranya. Saudara yang disebutkan bisa jadi istrinya, bisa jadi suaminya, bisa jadi anaknya, bisa jadi orang tuanya. Siapa yang menutupi aib kekurangan daripada orang lain, kekurangan itu diantaranya adalah dosa orang lain, subhanallah, maka satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Nabi SAW pernah sampaikan kepada kita, ataupun dalam riwayat disebutkan, al-haya'u minal iman, malu itu bagian daripada iman. Ibu malu nggak Bu kalau aibnya dibuka Bu? Kalau di dunia masih bisa kita perbaiki. Tapi ada satu tempat di mana kalau aib dibuka sudah tidak bisa lagi sembunyi. Di akhirat nanti. Maka subhanallah, kalau kita malu aib kita disebarkan, maka jangan sampai kita juga menyebabkan ataupun menyebarkan aibnya orang lain. Jangan sampai kita ungkit-ungkit aibnya orang lain. Maka subhanallah, di antara malu tersebut supaya Allah tutupi kekurangan kita, Allah tutupi aib kita nanti di hari kiamat, adalah tutupilah kekurangannya orang lain di dunia. Dan yang paling kita tahu kekurangannya itu adalah pasangan kita. Betul banget. Yang paling tahu kekuranganku ya Jihan gitu. Oh gitu. Yang paling tahu kekurangan kita ya pasangan kita. Bener, Subhanallah. bener. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, sekarang waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah buat curhat. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini Ibu. Oh iya Ibu, boleh Ibu. Masya Allah. Ustadz Maulana, Ustadz Syam boleh maju ke depan. Ibu di sini aja. Iya, oke. Silakan. Ustadz sebelah sana Ustadz. Ustadz Syam geser sebelah sana, boleh? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila dari Kampung Merapit, Mas Restafir Musarofah, Banten, Serang. Oh, Serang Serang Banten. Banten. Iya. Serang Banten. Tepuk tangan buat Ibu Fadila. Mau Iya. curhat apa Ibu? Gini, mau tanya Ustadz. Gini ya, adiknya itu punya suami. Adiknya siapa? Adiknya itu. Adiknya Adiknya orang itulah ya. Adiknya orang itu Oh, tetangga orang itu. gitu Iya, ya, iya, iya. tetangga. Oke. Terus kakaknya itu dikawin lagi. Gimana itu hukumnya Ustadz? Gimana itu mulu soalnya. Ada seorang Ada adik seorang sih. Adek Seorang adik Adek. punya suami. Terus Terus kakaknya dinikahin lagi Oh, sama kakak ada yang menikah dengan Ya, laki-laki yang laki satu, sama. yang sama, Oh, kakek gitu. beradik. boleh. Coba Ustaz Syam dulu jawab. Ustaz Syam, silakan Ustaz Syam. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jelas dalam surah An-Nisa disebutkan tidak boleh menggabungkan dua saudara perempuan dinikahi bersamaan. Datang Islam menghapus itu untuk apa? Untuk melarang umatnya menikahi dua perempuan yang bersaudara bersamaan. Tapi kalau bergantian boleh.
Bergantian boleh. Kalau udah cerai. Kalau udah bukan. Atau Kalau kakaknya ya meninggal. wafat yang satu, dinikahi yang satu. Subhanallah. Ini bergantian. Kalau istilah orang Indonesia turun ranjang. Ya, Atau naik subhanallah. ranjang Atau kalau naik kakaknya. ranjang. Subhanallah. Tapi kalau menggabungkan keduanya, maka hukumnya haram dan haramnya mutlak. Kenapa? Karena bukan hadis lagi, bukan pendapat ulama lagi. Langsung ayat mengatakan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh menggabungkan dua orang perempuan saudara dalam satu pernikahan satu suami. Jangankan Kenapa? menikah, serumah pun nggak boleh. Oh. Ipar adalah maut. 1, 2, 3. Ipar adalah Mau. hati-hati. Sekian dari saya. Belum. Enak Sekian aja dari sekedar saya. Orang aja belum. Saya kan menyimpulkan doang. Kenapa? Nggak boleh. Karena maaf, nauzubillah summa nauzubillah, kita ini adalah memiliki agama. 1, 2, 3. Agama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Agama artinya tidak kacau. Kalau aturan tidak mengikuti aturan syariat Islam, itu merusak. Nauzubillah. Makanya kenapa tidak diperbolehkan? Karena membahayakan. Kebayang nggak, Bu? Kalau ibu, jangan ibu, yang lain. Kalau satu atap dengan yang iparnya, itu kan dilarang. Kenapa? Karena tadi disampaikan di ayat bahwa untuk seatap itu suami istrinya kakak beradik. Itu kan membahayakan buat kelangsungan kerukunan. Jangankan itu, kenapa engkau tidak cari wanita lain? Nauzubillah ya. Dan sebaiknya wanita yang kita nikahi adalah wanita yang membawa kebahagiaan, yang menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, bisa merusak rumah tangganya. Sakit nggak hatinya? Sakit. Sakit nggak hatinya? Sakit. Kira-kira ibu berada di posisinya, sakit nggak? Sakit. Nah, ini manusiawi. Tanyain dulu akal, hati, baru agama. Apalagi langsung agama yang mengatakan tidak boleh. Karena demi kebaikan. Ya Bu ya? Sudah kejadian? Sudah kejadian? Sudah. Maka pernikahannya haram. Pernikahannya haram. Karena pernikahan itu bagaimana supaya bisa baik kerukunannya, baik kebaikannya buat semuanya. Karena ketika ada pernikahan yang bisa merusak keseluruhan itu kayak, maaf saya pinjam kata-kata ini, kayak binatang. Iya, nauzubillah, kayak binatang. Karena banyak pernikahan-pernikahan di zaman dahulu itu dilarang. Termasuk sebenarnya memiliki istri lebih dari satu. Dahulu itu banyak. Lalu banyak istrinya. Lalu disimpulkan menjadi batasannya 4. Bukan berarti Islam menyuruh 4. Dulunya banyak. Sehingga disimpulkan jadi 4. Maka harusnya kita sebaiknya memperbaiki diri. Ibu makasih banyak ya sudah informasikan. Tugas ibu harus nyampein. Tapi ibu tahu dari mana bu? Kok bisa tahu ibu? Tahu sendiri. Tahu sendiri. Iya. Terus ya siapa yang ragu akan hukumnya ibu sendiri? Atau orang itu juga sudah ragu, boleh nggak ya, boleh nggak ya? Oh, maksud saya orang itu tahu atau tidak tahu karena tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Tapi karena sudah tahu maka otomatis rusak pernikahan itu. Jadi tidak dianggap pernikahan itu. Yang menikahkan siapa sih? Iya. Yang menikah Dia menikah di mana? Di tetangga itu Nggak, sebelahnya. sama siapa? Yang jadi KUA-nya siapa? Yang jadi penghulunya siapa? Ya, Pak itulah apa namanya? Si wali itu Si wali. kenapa? Walinya Walinya. siapa? Masa Walinya. semuanya pada tidak tahu? Betul. Karena ini bukan hukum yang main-main, bukan hukum yang orang bisa ragu-ragu. Daripada kita bingung begini, lebih baik kita nih buat yang main di rumah, bingung kan? Saya pun bingung. Kenapa? Karena ini kan permasalahan masyarakat banyak orang dan ini ilmunya udah pada tahu semua. Betul. Nah, lebih bagus kita dapat informasi ini dari Mas Fadli. Informasi apa? Silakan Mas Fadli. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masih pagi begini mukanya kayak panik gitu. Kenapa sih Bu? Iya, saya tadi bingung. Mm-mm. Waktu datang ke sini, rumah itu udah dikunci belum ya? Oh, wah itu Ibu sudah mulai gampang lupa berarti tuh. Kalau seperti itu saya punya solusinya. Ini dia Renovit Gold. Mengandung ekstrak huperzin untuk menjaga agar gak cepat pikun.
dan L-carnitin untuk mencegah obesitas. Renovit Gold ini juga bebas gula. Jadi aman untuk yang punya riwayat diabetes. Sudah bersertifikasi halal juga loh. Bisa diminum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Wah, bagus juga ya manfaat dari Renovit Gold. Masya Allah betul banget Ibu. Renovit Gold ini multivitamin dan mineral untuk usia 50 tahun ke atas. Mengandung 25 vitamin dan mineral serta kandungan zat aktif lain seperti beta karoten dan lutein yang berfungsi untuk melindungi mata dari efek penuaan dan paparan cahaya berlebih seperti sinar matahari, cahaya handphone dan TV. Nah ini buat Ibu nih Bu, maaf, Masya Allah. Iya. Tapi Masnya juga minum nggak Renovit Gold? Oh Masya Allah, untuk usia yang masih produktif seperti saya, minum Renovit setiap hari. Lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Belinya di mana? Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Nah nih buat jamaah yang mau umroh ya atau berpergian jarak jauh. Jangan lupa beli Renovit agar tetap fit. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Alhamdulillah. Nah ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita. Tadi ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Habib Usman. Jangan pindah channel ya, tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Iya Ibu minum ini aja.